Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Areli. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja aja guys. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat daripada channelnya YPM Journey. Yang mana ya kerap dihina pincang, inilah kisah kaki Prabowo yang bikin pilu ya. Kalau kita lihat di sini description-nya ya, Prabowo Subianto kerap dihina dan diolok-olok sebagai si pincang dari Goa oleh para pembencinya. Padahal jika mereka tahu sejarah sebenarnya kenapa kaki Prabowo bisa seperti itu, mungkin mereka akan menyesalinya. Nah ini guys, ini sebenarnya sebelum kita menghujat sesuatu, kita ambil tahu dahulu ya kenapa sejarahnya guys ya. Jangan kita terus bilang orang itu jadi kayak gini itu karena itu kena dihujat, jangan guys ya. Kita harus tahu dahulu ya. Tapi itulah, kalau ada masalah hati ya nggak bisa dihalang ya, memang udah namanya pembenci gitu ya kan. Nah, kita juga siapa mau bisa menutup mulut mereka gitu, tapi kita harus menegur juga. Itu adalah perkara yang tidak harus ya dilakukan oleh orang, yaitu menghujat. Yes, lanjut. Ada sebuah tanda tanya besar saat melihat Prabowo Subianto berjalan. Dia sering tampak terpincang-pincang dan salah satu kakinya diseret. Gaya berjalannya tersebut sontak melahirkan isu tak sedap. Konon, ini merupakan dampak dari memburuknya kesehatan organ dalam Prabowo. Tapi yang lebih menyedihkan adalah sejumlah pembencinya justru mengolok-oloknya dengan sadis. Prabowo diejek dengan sebutan manusia pincang dari Goa. Padahal jika mereka tahu kisah di balik kaki tersebut, tahu kisah sebenarnya, mereka akan tercenung dan menyesal. Bagaimana kisah sebenarnya tentang kaki ini yang Prabowo kita pengen tahu nih Subianto? guys. Ya, biar kita ambil tahu ya guys ya. Assalamualaikum sedulur. Sejak kecil, Prabowo bercita-cita menjadi tentara. Dia terinspirasi oleh sang paman yang gugur dalam pertempuran Lengkong melawan Belanda pada tahun 1946. Prabowo pernah berkata, "Banyak yang tidak tahu, paman saya namanya Subianto. Itulah nama yang saya sandang sekarang, Prabowo Subianto." Oh, pamannya. Paman Prabowo itu bernama lengkap Subianto Joyo Hadikusumo, seorang tentara dengan pangkat terakhir kapten. Bersama saudaranya yakni Taruna Sujono Joyo Hadikusumo, Subianto gugur di pertempuran Lengkong. Karena mengidolakan pamannya itulah, maka Prabowo ingin menjadi tentara. Dia masuk akademi militer dan lulus pada tahun 1974. Seperti juga pamannya, Prabowo terkenal sangat pemberani. Salah satu keberaniannya yang legendaris adalah saat menyelamatkan atasannya dari bidikan sniper Frederick di Operasi Seroja Timur Timur. Peristiwa itu dalam sebuah pertempuran. Waktu itu komandan kompi atau apanya itu adalah Pak Sahrir MS yang kemudian menjadi Danjen Kopassus. Beliau pangkatnya apa gitu ya. Wakil komandannya Pak Prabowo. Ini ada di satu daerah tusuk sate. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi Pak Sahrir ini ketembak kakinya. Makanya beliau kan agak pincang ya, karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi nggak ada yang
mau diapain ini? Iya. Jadi saling menunggu dan akhirnya Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju ya, kemudian mendatangi komandannya nih Sahrir ini, menggotongnya dengan resiko juga akan mati. Oh iya. Karena snipernya udah di sini. Ah. Yang menarik adalah secara teoritis nih harusnya mati, ya, karena sniper nggak mungkin nggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi Pak Prabowo mengangkat ini. Dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Sahrir MS, kemudian sempat menjadi Danjen Kopassus. Nah, kemudian berapa bulan kemudian tertangkaplah, ada dalam satu situasi tertangkaplah Sniper. orang yang diduga menjadi sniper dan diinterview. Saya lupa kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview, apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu jadi sniper dalam pertempuran di situ. Terus kamu lihat kan ada orang yang memanggul itu ini ya. Kenapa kamu tidak tembak? Gitu. Terus diceritakanlah kenapa dia tidak tembak. Jadi sebenarnya dia udah dalam bidikan. Satu kali klik Kena Bapak. peluru itu pasti kena dan pasti tepat katanya. Tapi entah kenapa ketika dia mau klik itu dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan. Kok ada anak buah berani mengambil resiko mati untuk kan waktu dalam pertempuran itu nggak ada pangkat, semua dicopot. Tapi kan pasti dia duga ini anak buahnya dong yang berani ngambil resiko dan membuka bajunya. Kemudian dia berkali-kali komandannya itu, ayo tembak. Dia bilang macet, padahal dia sengaja macetkan ininya. Dia klik, dia kunci. Ini macet gitu, macet gitu. Jadi sampai beberapa kali, ayo sekarang tembak, sampai akhirnya selamat. Selesai. Dalam itu sebuah ceritanya. kisah pertempuran lain, karena kenekatannya, Prabowo pernah jatuh dari tebing yang Wih. sangat tinggi. Prabowo bercerita bahwa dirinya jatuh dari tebing karena tidak kuat mengangkat beban yang begitu berat. Dia terjun bebas dan hampir saja kehilangan nyawa. Wih. Beruntung ada pepohonan yang menahan laju jatuhnya putra dari Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Namun tetap saja Prabowo terluka parah, terutama bagian kaki. Dia hampir saja meninggal Wih. dunia. Ya Allah. Sepanjang karir pertempurannya di lapangan, Prabowo mengaku pernah 4 kali hampir 4 kehilangan kali nyawa. guys. Saya kali, sudah guys. membaca syahadat, siap-siap saja kalau mati. Begitu kenang Prabowo. Ya Allah. Tidak hanya di medan pertempuran, saat latihan pun Prabowo selalu unjuk keberanian. Salah satunya pada tahun 1981. Kala itu, bersama Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti-teror. Seperti diceritakan dalam buku yang berjudul Kopassus Insight Indonesia Special Force karya Ken Cowboy, Luhut, Prabowo, dan 5 orang tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 pekan di Jerman. Semua berjalan lancar hingga pada suatu ketika Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung. Dia kembali terluka parah, kakinya patah. Luhut Nah, sebagai guys. atasan Prabowo kala itu sampai menandatangani persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Ya Allah Akbar. Uniknya, beragam kecelakaan yang menimpa badan dan kaki Prabowo itu tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang heboh. Menurut Prabowo, itu adalah hal biasa bagi seorang tentara. Rasa sakit dan penderitaannya kala itu selalu dipandang remeh olehnya. Namun, saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Prabowo jadi agak kesulitan berjalan dan seperti pincang atau diseret. Sejak 6 atau 7 tahun lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk merawat kakinya. Salah satunya adalah dengan mendatangi rumah sakit di Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi sepertinya hingga saat ini kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala. Prabowo masih terlihat pincang saat berjalan. Ini dimanfaatkan betul oleh para pembencinya, terutama saat persaingan di Pilpres 2024 lalu.
Mereka mencemooh Prabowo dengan ejekan manusia pincang dari goa. Andai para pengejeknya itu tahu apa penyebab kaki Prabowo menjadi seperti sekarang ini, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Hilang nyawa guys mereka Terima kalau kasih sudah Prabowo menonton. pegang nih senjata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sedih guys, sekali, guys. memang kita terasa guys, begini sebenarnya kisah. Sebab kita tahu mesti ada sebabnya ianya berlaku. Sebab kan kita tahu juga Prabowo ialah seorang orang yang Tentara, guys. Tentara militer yang tahap-tahap yang apa? Kopassus lah. Uish, Ini orang-orangnya bukan orang biasa bukan- guys. Ah, Waduh. aku dahulu pernah kita mereaksi itu. Di sana aku percaya kata-kata Gus Dur, ya, Presiden Indonesia sebelum ini juga, yang mana dibilangnya kalau pengen mencari pemimpin pilihlah Prabowo, bilangnya, karena Pak Prabowo itu orang yang ikhlas. Dan juga itulah orang nggak akan tahu siapa kamu dahulu, Baci. Orang mau tahu siapa kamu sekarang. Tapi perjuangan dahulu itu, perjuangannya guys, tentara guys, mempertahankan negara, ya, mempertahankan negara, orang kata berkhidmat untuk negara, rela berkorban, ya, harta dan nyawa untuk negara. Inilah Pak Prabowo. perjuangan patriotik tertinggi guys, yang kita Iya. sendiri pun nggak ada guys. Ya kita sendiri juga nggak bisa ke medan pertempuran kayak mereka ini guys, ya. Kalau ada yang bilang aku bisa apa, ya itu sebenarnya bagi aku, karena bagi aku pejuang-pejuang ini banyak yang diem dan bikin. Nah, ada orang yang cakapnya aja banyak, bikinnya enggak, ya. Dia bisa keyboard warrior, bukan yang country warrior itu. Betul. Karena dahulunya Prabowo ini pernah disalahkan guys, salahkan sampai kecoh di negara luar pun menyalahkan Prabowo. Tapi Kenapa apa itu? yang Prabowo buat? Dia hanya be humble guys. Zaman dulunya ada peristiwa yang tidak diinginkan lah. Oke, itulah guys. Orang bilang perjuangan itu nggak akan nampak bila kita nggak tahu apa ceritanya. Kita lihat dia kayak gitu, oh kita terus hujat, jangan, kita ambil tahu dahulu kenapa dia jadi kayak gitu, ya. Rupanya itu adalah karena mempertahankan negara, ya. Mencari Jatuh guys. prajurit, Uish, payung terjun, jatuh lagi ke jatuh di gaung, Gila, pernah guys. menyelamatkan komandonya, siap-siap bersyahadat lagi bilangnya. 4 kali guys. Allahu Akbar. Aku benar-benar rasa inilah ya guys, ya. Gimana pun kita harus memberikan yang terbaik siapapun pemimpin kita, ya. Betul. Kita harus dukung, bukan kita dukung karena itu, bukan, kita dukung karena niatnya untuk memajukan negara, untuk lebih memperbesarkan teknologi, pertanian, dan segala hal dalam negara guys. Karena memang nampak udahlah ya sekarang ini memang Indonesia semakin di depan teknologi, insya Allah ya akan diteruskan lagi oleh Pak Prabowo, insya Allah ya guys, ya. Kita doa banyak-banyak. Jadi guys, ya, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya guys, ya. Kalau ada pendapat kalian, sila berkomentar dengan bijak ya. Sila berikan kita komentar-komentar yang bagus untuk kita baca ya. Semoga menjadi iktibar buat semua juga ya, yang kuat menghujat, yang juga ya cakap orang lain gitu ya. Ambil tahu dahulu ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini, ya. Ya, situ saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen down below berserta dengan link, dan insya Allah kami coba terbaik untuk mensajikan video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.